أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwa ataf itu ada dua macam, ataf bayan dan ataf nasakh. Kita telah mempelajari tentang ataf bayan. Ataf bayan ini ternyata tidak menggunakan huruf ataf. Ataf bayan ini mirip fungsinya dengan naat dan secara i'rab sama dengan badal kul min kul atau mutabik. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kembali tentang ataf nasakh. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Atfun nasakhi huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil atfi lahu ja'a zaidun wa aliyun. Ataf nasakh ialah tawabi' yang antara dia dan matbu'nya diantarai oleh huruf ataf. Contoh ja'a zaidun wa aliyun. Zaid itu matbu' atau maktuf, aliyun itu ataf nasakh yang juga disebut dengan maktuf alaih. Jadi kalau dalam istilah ataf nasakh itu adalah maktuf alaih, matbu'nya maktuf, ya. Ada huruf wawu, huruf ataf wawu yang menjadi perantara antara ataf nasakh dan matbu'nya, antara maktuf alaih dan maktufnya. Nah, al-mas'alatu at-tasiyah, atfun nasakh yatba'u matbu'ahu fil i'rabi faqat
fil raf'i wal nasbi wal khafdi wal jazmi. Ataf nasab itu mengikuti matbu'nya dalam hal i'rabnya saja. Rafa ikut rafa, nasab ikut nasab, khafad ikut khafad, jazm ikut jazm. Masalah mudzakkar muannas tidak sama, enggak masalah. Masalah mufrad mutsanna jamak enggak sama, ya enggak apa-apa. Nah, masalah nakirah ma'rifat enggak sama, ya enggak apa-apa. Nah, al-mas'alatu al-ashirah huruful atfi asyaratun indal jumhur wa tis'atun bitarki imma indal muhaqqiqin. Huruf ataf itu ada 10 menurut jumhur ahli nahwu, dan ada 9 menurut para peneliti dengan tidak mengikutkan imma. Artinya imma diperselisihkan apakah masuk dalam huruf ataf atau tidak. Menurut jumhur ahli nahwu, imma masuk dalam huruf ataf. Tapi menurut para peneliti, para pentahqiq, imma tidak termasuk. Wa hadzal sahih. Ini yang benar. Imma tidak masuk karena selalu bergantung dengan wawu ataf. Sedangkan dalam kaidah yang disepakati tidak boleh ada 2 huruf ataf yang beriringan. Sedangkan imma selalu beriringan dengan wawu. Wawu sudah jelas keatafannya, ya. Berarti secara otomatis imma ini yang harus disingkirkan dari huruf ataf agar kaidah tersebut tetap terjaga. Tidak boleh ada 2 huruf ataf yang beriringan. Sedangkan imma selalu beriringan dengan wawu, maka pasti salah satunya bukan huruf ataf. Wawu sudah pasti atafnya, berarti imma inilah yang tidak dianggap sebagai huruf ataf, tapi disebut dengan harfu tafsil. Naam, huruf yang berfungsi untuk merinci sesuatu. Wa ala qismain, dari total huruf ataf yang ada kita kelompokkan menjadi 2. Al-qismul awal at-tasyriku fil i'rabi wal makna. Kelompok yang pertama ialah kelompok huruf ataf yang menyebabkan ataf nasab dan maktufnya atau matbu'nya itu sama dalam hal i'rab dan makna. Dalam hal i'rab jelas antara ataf nasab dan matbu'nya sama. Dalam hal makna ini adalah ciri kelompok yang pertama. Secara hukum sama antara ataf nasab dan matbu'nya. Nah, contoh tadi ja'a Zaidun wa Aliyun. Secara i'rab Aliyun mengikuti Zaidun, ya kan?
secara makna sama, yakni secara hukum sama. Ja'a Zaidun wa Ali, Zaid datang, Ali juga datang, ya, berarti sama-sama datangnya. Nah, namanya sama makna dan hukumnya. Wahia, huruf ataf yang semacam ini yang bisa menyebabkan ataf nasak dan matbu'nya sama dalam hal i'rab dan makna ialah al-awwal al-waw. Yang pertama ialah waw limutlaqil jam'i. Fungsi waw ialah semata-mata menggabung antara ataf nasak dan matbu'nya, tidak menunjukkan urutan tapi menunjukkan penggabungan antara ataf nasak dan matbu'nya, penggabungan dalam hukum, nggak ada urutan. Contoh, ja'a Zaid wa Amr, Zaid dan Amr datang, nanti Amr sama Zaid datang, nggak ada urutannya, terserah. Qablahu, Amr datang sebelum Zaid, au ma'ahu, au datangnya bareng-bareng, au ba'dahu, atau si Amr datang setelah Zaid, enggak masalah. Kalau waw itu fungsinya adalah limutlaqil jam'i, semata-mata menggabungkan antara ataf nasab dan matbu'nya dalam hukum fi'il atau hukum amil. Ini pendapat ahli nahwu Basrah. Adapun pendapat ahli nahwu Kufah, waw itu menunjukkan tertib, urutan. Berarti ataf bayan atau maktuf alaihnya itu setelah maktuf dalam masalah hukum. Ja'a Zaidun wa Aliyun, berarti yang datang itu Zaid dulu baru Ali. Nah, namanya litartib. Ini pendapat ahli nahwu Kufah. Nah, adapun pendapat yang rajih, yang kuat dalam hal ini ada pendapat ahli nahwu Basrah bahwa waw itu fungsinya limutlaqil jam'i, semata-mata menggabungkan antara ataf nasab atau maktuf alaih dengan matbu'nya, tidak menunjukkan urutan. Nah, atsani alfa litartib wa ta'qib. Yang kedua ialah fa, fungsinya adalah menunjukkan urutan tanpa senggang waktu, ta'qib langsung. Berarti matbu'nya dulu, baru setelah itu secara langsung maktuf alaihnya atau ataf nasabnya. Nahwu qouli ta'ala thumma amatahu fa'akbarahu, kemudian manusia itu dimatikan kemudian dikuburkan, dimati dulu kemudian dikubur, ya, urutannya seperti itu, namanya tartib wa ta'qib. Karena pada umumnya orang yang mati itu segera dikubur, tidak lama-lama, ya. Nah, ini juga masuk kelompok pertama, at-tasrif fi wal makna. Ats-tsalis thumma litartib ma'at tarahi. Summa memiliki makna urutan tapi ada senggang waktunya.
Jadi matbu'nya dulu, kemudian agak lama baru atof nasaknya atau maktuf alaihnya. Nahu qauli ta'ala thumma idza syaa ansarahu. Kemudian kalau Allah mengendaki, Allah mengumpulkan manusia itu setelah bangkit dari kubur, ya. Jadi setelah dikubur, kemudian dengan hari kebangkitan, ini masih ada waktu yang lama, namanya tarohi, ya. Jadi fa dan thumma itu sama-sama menunjukkan urutan, tapi bedanya kalau fa litakib langsung tanpa senggang waktu, kalau thumma at-tarohi yakni ada senggang waktunya. Ar-rabi hatta bi arba'ati syurutin. Yang keempat hatta disebut huruf ataf jika memenuhi 4 persyaratan. Al-awwal ayyakuna al-ma'tuf biha isman la fi'lan. Berupa isim bukan fi'il. Ini maktuf alaih, ya. Berupa isim bukan fi'il. Asani ayakuna dhahiran la mudmaran. Berupa isim dhahir bukan dhamir. Tsalis ayakuna ba'dhan minal ma'tuf. Menjadi sebagian dari ma'tufnya. Ar-rabi ayakuna ghayatan lahu. Yang keempat menjadi batas akhir bagi ma'tuf. Nahu akaltus sama kata hatta ra'saha. Aku makan ikan sampai kepalanya. Perhatikan, ra'saha itu isim bukan fi'il. Ra'saha, ra'sun isim dohir bukan domir. Kemudian ra'sun kepala, ini bagian dari maktufnya yakni sama ikan. Kemudian ra'saha menunjukkan batas akhir, artinya yang dimakan dari ikan itu sampai batas akhir kepalanya, ya. Nah, maka di sini hatta disebut ataf. Tanbih, yajuzu al-jarru lil ismi ba'da hatta ala anna hatta jarah. Setelah hatta, isim itu boleh dijarkan dan hatta disebut huruf jar bukan huruf ataf. Nahu akaltus sama kata hatta ra'siha. Nah, jadi walaupun memenuhi syarat tetap boleh isim setelah hatta dijarkan dan hatta disebut huruf ataf. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, matla'i dijarkan, berarti hatta itu huruf jar. Wa yajuzu raf'u ala anna hatta ibtidaiyah wal ismu ba'da mubtada wal khabar mahdhuf. Nahu akaltus sama kata hatta ra'suha. Ra'suha mubtada wal khabar mahdhuf ay hatta ra'suha maqulun. Boleh juga isim setelah hatta dirafa. Hatta disebut huruf ibtidaiyah. Isim setelahnya menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Contoh akaltus sama kata hatta ra'suha.
ra'suha mubtada, khobarnya dibuang, takdirnya ialah hatta ra'suha maqulun. Jadi kesimpulannya hatta itu ada empat. Ada hatta yang termasuk nawasibul mudhari, masuk pada fi'il mudhari dan menasabkannya ya dengan bantuan an. Yang kedua hatta huruf ataf, berarti isim sesudah hatta i'rabnya sama dengan isim sebelum hatta dengan memenuhi 4 syarat tadi. Yang ketiga hatta huruf jar, berarti isim setelah hatta dijarkan. Yang keempat hatta huruf ibtidaiyah, berarti isim setelah hatta dirafa menjadi mubtada, khobarnya dibuang, takdirnya disesuaikan. Nah, al-khamis yang kelima termasuk huruf ataf kelompok yang pertama, yaitu am. Litalabit ta'yin ingkanat ba'da hamzatin dakhilatin ala akhadil mustawiyaini. Tuh baknya kurang titiknya ya, ya al mustawiyaini itu bukan bak tapi ya, jadi dikasih tambahan titiknya. Am fungsinya ialah talabut ta'yin, menuntut untuk memilih dengan pilihan yang jelas tertentu ya. Jika terletak setelah hamzah yang masuk pada salah satu dari 2 perkara yang sama, namanya hamzah taswiyah. Jadi setelah hamzah taswiyah, jadi hamzah kalau sesudahnya adalah am, maka hamzahnya namanya hamzah taswiyah. Nahu azaidun indaka am amrun, yang di sisimu itu zaid ataukah amr, maka fayuqal zaid. Ya, fayuqal zaid au amrun, bukan am tapi au. Kamu harus menjawab zaid atau amr. Gak boleh la adri, gak tahu, gak boleh. Harus jawab salah satunya, namanya thalabut ta'yin. Yang ada di sisimu itu namanya zaid atau amr, maka jawabannya zaid atau amr gitu. Makanya itu au kan am. Wala yujabu bina'am wala bila, tidak dijawab dengan na'am atau la. Wala biqaulika indi ahaduhuma li adami ta'yin, atau ya dua-duanya ada di sisiku. Nah, karena tidak menentukan salah satunya, nggak boleh, karena hamzahnya hamzah taswiyah, amnya ditolak bita'yin ya, minta jawaban yang jelas, salah satunya yang mana, begitu. Nggak boleh dua-duanya, nggak boleh pakai na'am, nggak boleh pakai la. Ini kalau terletak setelah apa ini? Hamzah taswiyah. Au litahyyir awil ibahah. Ini bukan nomor 6 ya, ini masih sambung nomor 5. Angka 6 dihapus. Au litahyyir awil ibahah ba'da talab. Nah, sorry. Di am, sorry, nggak usah hapus, tetap ya. Am
fungsinya ialah talabut ta'yin, minta pilihan yang jelas. Cirinya terletak setelah hamzah taswiyah. As-sadis au, yang keenam huruf atofnya ialah au, litakhyir awil ibaha ba'da talab. Fungsinya ialah milih salah satu atau ibaha, boleh milih dua-duanya ya. Kalau takhyir harus milih salah satu, nggak boleh menggabungkannya. Kalau ibaha milih salah satu tapi boleh menggabungkannya. Ini kalau terletak setelah tolab, setelah fi'il amr atau fi'il nahi. Nahu tazawwaj hindan au ukhtaha, menikahlah engkau dengan Hindun atau saudara perempuannya. Ini ditahyyir karena setelah tolab. Kamu pilih Hindun atau saudara perempuannya, nggak boleh digabungkan, menikahi dua-duanya, nggak boleh. Wajalisil ulama'a awiz zuhad, bermajlislah dengan para ulama dan ahli zuhud. Ini lil ibaha, terletak setelah tolak. Boleh pilih dan boleh menggabungkannya. Jadi bedanya kalau tahyir harus milih salah satunya, nggak boleh digabungkan. Kalau ibaha milih salah satunya tapi boleh menggabungkannya. Nah, bermajlis dengan para ulama ya nggak apa-apa, dengan ahli zuhud ya nggak apa-apa. Wal syak awil ibham awil tafdi, naam, syak awil ibham awil tafsil, itu bukan tafdil, tafsil, dibuang titiknya. Awit tafsil ba'dal khobar. Kalau setelah jumlah khobariyah bukan tolab, maka au fungsinya kadang lisyak, menunjukkan keraguan, awit ibham atau untuk menyamarkan, atau tafsil untuk merinci ya, tafsil bukan tafdil tapi tafsil. Ini titiknya dibuang. Nahwu qouli ta'ala qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ashabul kahfi, ya para pemuda yang tidur di gua, berkata, kita tinggal di sini sehari atau setengah hari begitu ya, ragu. Berarti au di sini lisyak, menunjukkan keraguan. Ini kalau setelah khobariyah ya, bukan tolab. Wa inna au iyyakum la ala huda, kami atau kalian yang berada di atas petunjuk. Nah, ini menyamarkan lilibab, sebetulnya kamilah yang di atas petunjuk, bukan kalian. Tapi di sini ditampilkan dengan pakai au untuk menyamarkan ya. Kita lihat nanti kami atau kalian yang berada di atas petunjuk. Ini ucapan para nabi kepada kaumnya yang menentang ya. Jadi secara hukum jelas para nabi yang di atas petunjuk ya, tapi sengaja disamarkan. Nah, kami atau kalian yang mendapat petunjuk. Wa qalu kunu hudan aw nasara, mereka berkata jadilah kalian Yahudi atau Nasrani. Jadi boleh Yahudi, boleh Nasrani, terserah. Kalau enggak mau mematuhi hukum Islam ya terserah, mau Yahudi mau Nasrani silakan ya. Namanya tafsir. Jadi kalau au terletak setelah tolab, setelah fi'il amr atau nahi atau semisalnya, maka maknanya ada dua, tahyir dan ibaha. Tahyir berarti pilih salah satu, nggak boleh menggabungkan pilihannya, atau ibaha
pilih salah satu, tapi boleh menggabungkan pilihannya. Kalau terletak setelah jumlah khobariyah, ini bukan tolab, maka au memiliki 3 fungsi, kadang lisyak, kadang lil ibham, kadang litafsil. As-sabi' imma mithlu au fil makna. Nah, imma fungsinya sama seperti apa ini? Au kalau terletak setelah tolab maka fungsinya takhyir atau ibahah. Kalau terletak setelah jumlah khobariyah maka fungsinya adalah lisyak atau lil ibham atau litafsil. Nah, contohnya sama, tinggal diganti aunya dengan imma. Contoh tazawwad imma hindan wa imma ukhtaha. Nah, imma yang kedua itu yang selalu bersama dengan wawu, ya, yang disebut huruf ataf. Wa imma ukhtaha. Tanbih. Qila innal atfa innama huwa bil wawi wa anna imma kharfu tafsil. Yang betul itu kila innamal atfu huwa al waw. Yang betul innama al-atfu huwa al-waw. Wa anna imma khafu tafsil kal ula fa inna khafu tafsil. Ada yang mengatakan bahwasanya yang ataf itu adalah wawunya. Dalam contoh wa imma uhtaha itu, ya, yang ataf itu ialah wawunya, sedangkan imma huruf tafsil seperti al-ula, ini huruf tafsil. Wa hadha huwa rajih wa bihi qala al-Farisi wal muhaqqiqun. Ini merupakan pendapat yang rajih dan merupakan pendapat pilihan al-Farisi dan para peneliti. Jadi imma selalu bersama dengan wawu. Menurut jumhur ulama nggak apa-apa imma huruf ataf sekalipun selalu bersama dengan wawu. Menurut peneliti termasuk di dalamnya al-Farisi bahwa imma itu huruf tafsil bukan huruf ataf, karena selalu beriringan dengan wawu. Padahal kaidahnya nggak boleh dua huruf ataf beriringan, sedangkan yang pasti atafnya ialah wawu, berarti imma bukan huruf ataf sehingga dianggap huruf tafsil. Ini yang rajih. Kelompok huruf ataf yang kedua at-tasyrik fil i'rab faqat. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi 7 huruf ataf tadi, wawu, fa, thumma, hatta, am, au, dan imma ini masuk kelompok yang pertama, at-tasyrik fil i'rab wal makna. Itu menjadi sebab ataf nasab dan matbu'nya memiliki kesamaan i'rab dan kesamaan apa ini? Makna. Ya, yang dimaksud kesamaan i'rab jelas, i'rabnya sama antara ataf nasab dan matbu'nya. Yang dimaksud kesamaan makna ialah kesamaan dalam hukum amil, ya. Nah, adapun kelompok yang kedua at-tasyrik fil i'rabi faqat, yakni
hanya sama dalam hal i'rabnya saja. Jadi antara ataf nasak dan matbu'nya itu hanya sama i'rabnya, tapi secara hukum amil beda. Ini ada bal, lakin, dan la. Jadi ma ja'a zaidun lakin aliyun. Zaid tidak datang tapi si Ali. Secara i'rab Zaid sama Ali sama, ya kan? Tapi secara makna atau hukum beda. Ali datang, Zaid datang, Ali tidak. Zaid tidak datang, Ali datang, ya, berbeda makna. Insyaallah pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Katanya